Di sebuah masa ketika cahaya Islam telah menyinari jazirah Arab dan risalah Rasulullah telah sampai ke berbagai kabilah di semenanjung itu, datanglah sebuah ujian besar yang tidak hanya menguji kekuatan fisik kaum muslimin, tetapi juga menguji hati mereka, keteguhan keyakinan, keikhlasan, serta pengorbanan dalam menghadapi kesulitan yang amat berat. Ujian itu dikenal dalam sejarah dengan nama Perang Tabuk yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Peristiwa itu bukanlah sekadar peperangan seperti peperangan yang telah terjadi sebelumnya, melainkan sebuah perjalanan panjang yang penuh penderitaan, sekaligus menjadi pembeda antara orang-orang yang benar-benar beriman dengan orang-orang yang hanya menampakkan iman di permukaan. Kisah ini bermula ketika kabar datang bahwa Kekaisaran Romawi Timur yang begitu besar dan berkuasa sampai ke wilayah Syam sedang menaruh perhatian besar terhadap berkembangnya Islam. Kekuatan baru yang muncul dari Jazirah Arab ini dianggap sebagai ancaman oleh para penguasa Romawi, apalagi setelah kabilah-kabilah di wilayah sekitar perbatasan mereka mulai condong kepada Islam. Kekhawatiran itu mendorong mereka mempersiapkan pasukan besar di utara, di sekitar wilayah Tabuk, dengan tujuan untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Rasulullah mendengar kabar itu. Beliau tahu bahwa jika kaum muslimin hanya berdiam diri di Madinah, ancaman itu bisa datang sewaktu-waktu dan menimbulkan bahaya besar. Maka Rasulullah memilih strategi yang berani, yaitu memutuskan untuk keluar dari Madinah dengan pasukan besar menuju Tabuk agar umat Islam menunjukkan kesungguhan dan tidak dipandang remeh oleh musuh. Rasulullah lalu memerintahkan persiapan yang sangat terbuka. Tidak seperti peperangan sebelumnya yang biasanya dirahasiakan arah tujuan agar musuh tidak mendengar. Kali ini Rasulullah dengan jelas mengumumkan bahwa tujuan mereka adalah Tabuk, sebuah wilayah yang sangat jauh dari Madinah, memakan waktu berminggu-minggu perjalanan melewati padang pasir yang gersang dan panas. Beliau juga menyampaikan bahwa perjalanan itu akan sangat sulit karena saat itu musim panas sedang berada pada puncaknya. Buah-buahan kurma baru saja matang dan orang-orang ingin menikmatinya, sedangkan perbekalan untuk pasukan besar sangat terbatas. Madinah saat itu pun menjadi ramai oleh berbagai reaksi. Sebagian besar kaum muslimin menyambut seruan itu dengan penuh iman. Mereka tahu bahwa ini adalah panggilan Allah melalui utusannya, sebuah ujian yang harus dijalani dengan ikhlas. Mereka berlomba-lomba mengorbankan harta yang mereka miliki. Ada sahabat yang kaya raya menyerahkan ratusan ekor unta, kuda, bahkan ribuan dinar emas. Ada pula yang memiliki harta sedang, lalu membaginya separuh untuk keluarga dan separuh untuk perjuangan. Bahkan ada yang menyerahkan semua yang ia miliki, meninggalkan keluarganya hanya dengan iman kepada Allah. Para sahabat miskin pun tidak ketinggalan. Mereka datang membawa peralatan sederhana. Ada yang membawa beberapa butir kurma, ada yang membawa baju perang seadanya, semua dengan niat ingin berpartisipasi. Namun, ada pula yang tidak mampu sama sekali. Mereka datang kepada Rasulullah dengan hati yang remuk, meminta agar diberi tunggangan supaya bisa ikut. Ketika Rasulullah tidak memiliki tunggangan untuk mereka, mereka pun berpaling dengan air mata berlinang, sangat sedih karena tidak bisa ikut berjuang. Mereka ini kemudian dikenal dalam sejarah sebagai orang-orang yang hatinya jujur dan tulus. Walau tidak ikut secara fisik, tetapi niat mereka dicatat sebagai kebaikan yang besar. Di sisi lain, orang-orang munafik yang tinggal di Madinah justru menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan wajah mereka yang sebenarnya. Mereka menebarkan keraguan kepada kaum muslimin. Mereka berkata, perjalanan ini terlalu jauh, udara terlalu panas, dan buah-buahan di kebun sedang berbuah. Lebih baik tinggal di Madinah daripada bersusah payah. Mereka bahkan ada yang berani berkata, jangan berangkat di musim panas, padahal mereka tidak sadar bahwa panas api neraka jauh lebih berat. Ada pula yang mencari alasan palsu agar tidak ikut dengan berbagai macam dalih. Mereka berkata bahwa mereka memiliki keluarga yang harus dijaga, ladang yang harus diurus,
atau urusan pribadi lainnya. Sebagian bahkan membuat candaan yang menghina agama, seakan-akan mereka hanya bergurau, tetapi Allah menurunkan ayat yang menyingkap kemunafikan mereka. Meskipun begitu, Rasulullah tidak goyah. Beliau tetap memimpin dengan keteguhan yang luar biasa. Setelah semua persiapan terkumpul, berangkatlah pasukan besar kaum muslimin yang jumlahnya sekitar 30.000 orang, jumlah terbesar sepanjang sejarah peperangan Rasulullah. Jumlah itu sendiri sudah menjadi bukti betapa kuatnya Islam saat itu. Namun, jumlah besar tidak serta-merta membuat perjalanan mudah. Perbekalan yang ada tidak sebanding dengan jumlah prajurit. Ada kelompok yang harus bergantian 10 orang hanya dengan 1 unta. Ada yang tidak memiliki alas kaki sehingga berjalan di padang pasir dengan telapak kaki melepuh. Ada yang hanya bisa makan sebutir kurma yang dibagi untuk beberapa orang. Air sangat terbatas dan terkadang mereka harus memeras air dari tetesan-tetesan kecil yang mereka temukan, lalu membaginya bersama-sama. Karena itu, perjalanan ini kemudian dikenal sebagai perjalanan pasukan dalam kesulitan. Dalam perjalanan panjang yang melelahkan itu, iman dan kesabaran kaum muslimin benar-benar diuji. Ada yang tubuhnya hampir menyerah, ada yang wajahnya pucat karena haus, tetapi mereka tetap melangkah karena yakin bahwa Allah bersama mereka. Rasulullah senantiasa menguatkan pasukan, menenangkan mereka, dan memberi semangat. Di antara pasukan, kebersamaan terasa begitu kuat. Mereka saling berbagi bekal, saling membantu yang lemah, dan saling menguatkan dengan doa dan zikir. Setelah menempuh perjalanan jauh yang memakan waktu panjang, akhirnya pasukan tiba di Tabuk. Mereka mendirikan kemah besar, menata barisan, dan bersiap menghadapi musuh yang kabarnya begitu besar. Namun, kenyataan yang mereka hadapi ternyata berbeda. Pasukan Romawi yang dikabarkan sedang menunggu justru tidak tampak. Mereka telah mundur karena mendengar keberangkatan pasukan besar kaum muslimin dengan semangat luar biasa. Keberanian kaum muslimin untuk berjalan jauh hingga ke perbatasan membuat musuh gentar. Maka tidak terjadi peperangan besar di Tabuk. Meski tidak ada pertempuran, keberangkatan ini tidak sia-sia. Justru keberanian kaum muslimin yang hadir dengan jumlah besar hingga ke perbatasan Romawi membuat kabilah-kabilah Arab di sekitar wilayah itu berpikir ulang. Banyak dari mereka yang sebelumnya berada di bawah pengaruh Romawi memilih berdamai dengan Rasulullah. Ada yang bersedia membayar jizyah sebagai jaminan keamanan. Ada yang masuk ke dalam perjanjian damai, dan ada pula yang semakin dekat dengan Islam. Dengan demikian, pengaruh Islam meluas hingga wilayah yang sebelumnya dianggap jauh dari jangkauan. Namun, tidak semua orang lulus dari ujian Tabuk. Ada sebagian sahabat yang lalai. Mereka bukan orang munafik, tetapi karena kelemahan dan menunda-nunda, akhirnya mereka ketinggalan dari keberangkatan. Di antara mereka adalah Ka'ab bin Malik yang kemudian menyesal luar biasa. Setelah Rasulullah pulang, mereka datang dengan jujur mengakui kesalahan tanpa mencari alasan. Rasulullah memerintahkan agar mereka dijauhi, sementara sebagai bentuk hukuman sosial. Sampai akhirnya, setelah 50 hari penuh penantian, Allah menerima taubat mereka. Kisah itu menjadi pelajaran besar tentang kejujuran dan penyesalan yang tulus. Ada pula peristiwa yang menunjukkan makar orang-orang munafik, yaitu pembangunan masjid yang mereka namai sebagai masjid, tetapi tujuannya bukan untuk ibadah, melainkan sebagai markas konspirasi. Mereka mengajak Rasulullah untuk sholat di sana, tetapi Allah menurunkan wahyu yang melarang beliau, karena bangunan itu tidak didirikan atas dasar iman, melainkan untuk memecah belah umat. Rasulullah pun memerintahkan agar masjid itu dihancurkan. Setelah semua peristiwa itu, Rasulullah bersama pasukan kembali ke Madinah. Mereka kembali bukan dengan tangan kosong, tetapi dengan wibawa,
dengan bukti bahwa kaum muslimin sanggup menghadapi kesulitan terbesar sekalipun. Perang Tabuk menjadi titik balik yang memperlihatkan bahwa kekuatan Islam tidak hanya terletak pada jumlah atau peralatan, melainkan pada iman, kesabaran, dan pengorbanan. Perang ini juga menjadi garis pemisah yang jelas antara orang yang benar-benar beriman dan orang yang hanya berpura-pura. Sejarah mencatat Perang Tabuk bukan sebagai peperangan dengan pedang dan panah, melainkan sebagai peperangan melawan hawa nafsu, melawan rasa malas, melawan cinta berlebihan kepada dunia, dan melawan godaan orang-orang yang meremehkan perintah Allah. Dari peristiwa ini, lahirlah pelajaran bahwa iman sejati adalah ketika seseorang siap berkorban di jalan Allah meski dalam keadaan sulit, bahkan ketika semua alasan duniawi menjerat untuk tinggal. Setelah pasukan besar kaum muslimin kembali dari Tabuk, suasana di Madinah penuh dengan perasaan lega, namun juga penuh dengan ujian lanjutan. Bagi orang-orang beriman yang telah ikut dalam perjalanan panjang itu, hati mereka dipenuhi rasa syukur. Mereka telah melihat sendiri bagaimana Allah menjaga mereka meskipun dalam keadaan serba sulit. Mereka telah merasakan bagaimana kesulitan yang amat berat berubah menjadi kemenangan moral dan politik yang luar biasa. Namun, bagi mereka yang tertinggal, terutama yang benar-benar jujur dalam imannya, perasaan bersalah dan penyesalan menyelimuti hati. Di antara mereka yang tertinggal adalah 3 orang sahabat yang terkenal kisahnya. Salah satunya adalah Ka'ab bin Malik. Ia adalah seorang yang sebelumnya dikenal pemberani dan setia dalam banyak peperangan. Namun, dalam peristiwa Tabuk, ia terjebak dalam kelalaian. Ketika pasukan mulai berangkat, ia berkata dalam hatinya bahwa ia bisa mempersiapkan diri besok, ia masih memiliki waktu. Namun, hari demi hari berlalu dan pasukan semakin jauh meninggalkan Madinah, sementara ia masih menunda. Hingga akhirnya, ia menyadari bahwa pasukan sudah tidak mungkin ia susul lagi. Ia benar-benar tertinggal. Ketika Rasulullah bersama pasukan kembali, orang-orang munafik yang tidak ikut serta datang kepada beliau dengan berbagai alasan palsu. Mereka bersumpah dan bersandiwara agar Rasulullah menerima alasan mereka. Rasulullah mendengar alasan mereka, lalu menyerahkan urusan mereka kepada Allah karena beliau tidak ingin membuka aib mereka secara terang-terangan. Tetapi 3 orang sahabat yang tertinggal, termasuk Ka'ab bin Malik, memilih untuk berkata jujur. Mereka tidak menyodorkan alasan bohong, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan keluarga atau harta. Mereka hanya berkata bahwa mereka lalai. Kejujuran ini membuat Rasulullah memerintahkan kaum muslimin agar menjauhi mereka sementara waktu sebagai bentuk hukuman sosial. Tidak ada seorang pun yang berbicara kepada mereka, bahkan keluarga mereka pun menjaga jarak. Hari-hari yang dilalui Ka'ab bin Malik dan kedua sahabat lainnya sangat berat. Mereka merasakan kesepian luar biasa, seakan-akan mereka hidup di dunia tanpa teman. Namun mereka tetap bertahan dalam kejujuran. Mereka menyesal, mereka berdoa, mereka menangis di malam hari menunggu rahmat Allah. Hingga akhirnya setelah 50 hari yang penuh dengan penantian, turunlah kabar gembira. Allah menurunkan wahyu bahwa taubat mereka diterima. Ka'ab bin Malik pun bersujud syukur. Seluruh kaum muslimin menyambut dengan sukacita, dan Rasulullah memberikan kabar bahwa kejujuran mereka telah menyelamatkan mereka. Sejak saat itu, Ka'ab berjanji untuk tidak pernah lagi mengatakan kebohongan. Sementara itu, di sisi lain, orang-orang munafik semakin jelas wajah aslinya. Ujian Tabuk telah membuka tabir. Mereka yang selalu bersembunyi di balik alasan kini tidak bisa lagi menyembunyikan niat buruk mereka. Allah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik, bagaimana mereka hanya ikut bila keadaan mudah, namun meninggalkan Rasulullah ketika keadaan sulit. Ayat-ayat itu hingga kini
menjadi peringatan bagi umat Islam sepanjang zaman bahwa kemunafikan bukan hanya persoalan di masa lalu, tetapi bisa menimpa siapa saja yang mengutamakan dunia daripada kebenaran. Peristiwa lain yang terjadi pada masa setelah Tabuk adalah terbongkarnya niat jahat kelompok yang mendirikan sebuah bangunan yang mereka sebut sebagai masjid, padahal tujuan mereka bukan untuk beribadah. Mereka membangunnya dengan maksud menjadi tempat berkumpul bagi orang-orang munafik untuk menyusun makar dan untuk memecah belah umat. Mereka datang kepada Rasulullah memohon agar beliau bersedia singgah dan melaksanakan sholat di sana, sehingga masjid itu mendapat legitimasi. Rasulullah hampir saja mengabulkan permintaan mereka, namun Allah menurunkan wahyu yang memperingatkan bahwa masjid itu adalah masjid yang didirikan atas dasar keburukan. Allah menyebutnya sebagai tempat yang dibangun bukan untuk takwa, melainkan untuk menimbulkan kerusakan. Rasulullah pun segera memerintahkan agar masjid itu dihancurkan dan dibakar. Kisah ini menunjukkan bahwa tidak semua yang tampak suci benar-benar suci, dan tidak semua bangunan yang disebut rumah ibadah memiliki niat yang tulus. Dengan demikian, Perang Tabuk bukan hanya sebuah perjalanan militer. Ia adalah peristiwa besar yang memisahkan dengan tegas antara orang yang benar-benar beriman dengan orang yang pura-pura. Ia adalah peristiwa yang mengajarkan bahwa ujian tidak selalu datang dalam bentuk pertempuran dengan pedang, tetapi juga dalam bentuk perjalanan panjang, lapar, haus, panas, kesulitan, dan pilihan antara dunia dengan akhirat. Ia adalah peristiwa yang menunjukkan bahwa kejujuran lebih berat daripada kebohongan, tetapi hasilnya lebih mulia. Ia adalah peristiwa yang mengajarkan bahwa makar orang-orang munafik tidak akan pernah bisa mengalahkan cahaya Allah. Dampak dari Tabuk sangat besar bagi perkembangan Islam. Setelah peristiwa itu, banyak kabilah yang sebelumnya ragu mulai mengakui kekuatan kaum muslimin. Islam tidak lagi dipandang hanya sebagai gerakan lokal di Madinah, tetapi sebagai kekuatan politik dan spiritual yang mampu menantang kekaisaran besar. Meskipun tidak ada peperangan fisik, kemenangan moral yang diraih kaum muslimin di Tabuk jauh lebih besar daripada kemenangan pedang. Dunia mulai menyadari bahwa umat Islam adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Rasulullah pun memberikan arahan kepada kaum muslimin untuk selalu menjaga keikhlasan. Beliau mengingatkan bahwa perjalanan Tabuk adalah contoh bahwa Allah menolong hamba-hambanya yang sabar. Beliau juga mengingatkan bahwa siapapun yang tertinggal karena alasan malas, dunia, atau cinta berlebihan pada kenyamanan akan merugi. Tetapi, siapapun yang jujur dalam kesalahan, yang mengakui dengan hati tulus, Allah akan membuka jalan taubat baginya. Kisah Tabuk hingga kini tetap menjadi pelajaran abadi. Ia mengajarkan bahwa dalam kehidupan ini, setiap manusia akan menghadapi tabuknya masing-masing. Tabuk bisa berupa perjalanan sulit, bisa berupa pilihan antara ketaatan dengan kesenangan dunia, bisa berupa ujian kejujuran, bisa berupa godaan untuk berpura-pura. Orang yang beriman sejati akan memilih jalan yang sulit, tetapi diridai Allah. Sedangkan orang yang munafik akan mencari 1000 alasan untuk menghindar. Peristiwa ini juga menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan Rasulullah. Beliau bukan hanya pemimpin yang memerintahkan, tetapi juga pemimpin yang berjalan bersama pasukannya, merasakan haus dan lapar yang sama, dan memberikan teladan dengan keberanian dan kesabaran. Beliau meneguhkan hati umat dengan keyakinan, dan keyakinan itu terbukti lebih kuat daripada ribuan pedang. Ketika Rasulullah wafat tidak lama setelah peristiwa Tabuk, kenangan tentang perjalanan itu tetap melekat dalam hati para sahabat. Mereka menyadari bahwa perjuangan tidak berakhir dengan Tabuk. Justru Tabuk menjadi awal bagi perjuangan yang lebih luas, karena pengaruh Islam terus meluas hingga ke negeri-negeri jauh. Namun Tabuk
tetap menjadi simbol bahwa kemenangan sejati bukanlah kemenangan fisik, melainkan kemenangan hati yang teguh dalam menghadapi ujian. Ketika Rasulullah dan pasukan kaum muslimin kembali dari Tabuk, kota Madinah menjadi saksi antara dua kelompok besar manusia. Ada kelompok yang menyambut dengan penuh sukacita karena mereka telah ikut serta dalam perjalanan berat itu. Wajah-wajah mereka bersinar dengan kebanggaan iman. Tubuh mereka memang letih, kaki mereka penuh luka, tetapi hati mereka ringan karena mereka tahu mereka telah melaksanakan panggilan Allah dengan sebaik-baiknya. Mereka membawa pulang bukan hanya pengalaman perjalanan, tetapi juga pelajaran berharga tentang kesabaran, persaudaraan, dan pengorbanan. Namun, ada pula kelompok lain, yaitu mereka yang tidak ikut serta. Sebagian besar dari kelompok itu adalah orang-orang munafik. Mereka datang kepada Rasulullah dengan wajah penuh kepura-puraan, bersumpah demi Allah bahwa mereka memiliki alasan yang kuat untuk tidak ikut. Ada yang berkata bahwa mereka sakit padahal sehat. Ada yang beralasan bahwa mereka harus menjaga keluarga, padahal sebenarnya hanya takut meninggalkan kenyamanan. Rasulullah mendengarkan mereka, tidak membantah secara terang-terangan, tetapi hati beliau tahu siapa yang berkata benar dan siapa yang berbohong. Allah pun menurunkan wahyu yang menjelaskan sifat-sifat mereka agar kaum muslimin tidak tertipu dengan kata-kata manis yang mereka ucapkan. Di antara mereka yang tidak ikut terdapat 3 orang sahabat yang berbeda. Mereka bukan munafik, mereka tidak datang dengan alasan palsu, mereka tidak bersumpah bohong di hadapan Rasulullah. Mereka adalah Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah. Ketiganya mengakui dengan jujur bahwa mereka telah lalai. Mereka mengaku bahwa tidak ada alasan yang bisa mereka banggakan selain kelemahan diri mereka sendiri. Kejujuran mereka membuat Rasulullah berkata kepada mereka agar menunggu keputusan Allah dan memerintahkan kaum muslimin untuk tidak berbicara dengan mereka sementara waktu. Sejak hari itu, ketiganya menjalani kehidupan yang sangat berat. Bayangkan, di kota yang penuh dengan sahabat-sahabat mereka, tidak ada satupun yang berbicara dengan mereka. Setiap kali mereka memberi salam, tidak ada jawaban. Setiap kali mereka mendekat, orang menjauh. Bahkan keluarga mereka sendiri menjaga jarak, tidak banyak berbincang dengan mereka. Mereka hidup seakan-akan diasingkan di tengah rumah mereka sendiri. Hari demi hari berlalu. Ka'ab bin Malik mencoba tetap datang ke masjid, tetap sholat berjamaah, tetapi tidak ada seorang pun yang menyapanya. Ia merasa seakan-akan bumi yang luas menjadi sempit baginya. Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah pun merasakan hal yang sama. Mereka tidak bisa lagi menahan beratnya kesepian. Murarah dan Hilal memilih untuk tinggal di rumah, menangis dan berdoa setiap malam. Ka'ab bin Malik masih berusaha keluar, berharap ada yang berbicara dengannya. Tetapi kenyataan yang ia temui sama saja, sepi dan dingin. Suatu hari, Ka'ab bin Malik mendatangi sepupunya, meminta agar sepupunya bersedia berbicara dengannya. Namun bahkan sepupunya sendiri menolak. Ia benar-benar terasing, namun yang membuatnya tetap tegar adalah imannya. Ia tidak berpura-pura. Ia tidak mencari alasan bohong. Ia tetap sabar, meski kesepian itu hampir meremukkan hatinya. Keadaan semakin berat ketika datang surat dari seorang raja non-muslim yang mendengar bahwa Ka'ab bin Malik dijauhi oleh Rasulullah. Isi surat itu adalah ajakan agar Ka'ab meninggalkan Islam dan bergabung dengannya, dengan janji akan diberi kedudukan dan kemuliaan. Ketika Ka'ab membaca surat itu, hatinya bergetar. Ia tahu itu adalah ujian terakhir. Tanpa ragu, ia segera membakar surat itu, menegaskan bahwa imannya tidak bisa dibeli dengan dunia. Hari demi hari berlalu hingga mencapai 50 hari. Selama itu, mereka bertiga hidup dalam penantian yang penuh air mata. Mereka berdoa
siang dan malam, memohon ampunan, memohon agar Allah tidak membiarkan mereka terjerumus dalam kebinasaan. Hingga akhirnya di suatu malam turunlah wahyu kepada Rasulullah. Wahyu itu adalah kabar gembira bahwa Allah telah menerima taubat mereka. Keesokan harinya, seorang utusan berlari dengan cepat menuju rumah Ka'ab bin Malik. Dengan suara lantang ia berteriak, "Bergembiralah, wahai Ka'ab, karena Allah telah menerima taubatmu." Mendengar itu, Ka'ab langsung bersujud syukur. Air matanya bercucuran, tubuhnya bergetar karena bahagia. Ia pun segera berlari menuju masjid, disambut oleh sahabat-sahabat yang kini kembali menyapanya dengan hangat. Rasulullah tersenyum melihatnya, wajah beliau bercahaya. Ka'ab pun duduk di hadapan beliau, dan Rasulullah memberikan kabar gembira bahwa taubatnya telah diterima oleh Allah. Ka'ab bin Malik lalu berkata bahwa sebagai tanda syukur ia akan menyerahkan seluruh hartanya di jalan Allah. Rasulullah menasihati agar ia menyimpan sebagian untuk dirinya dan keluarganya, karena Allah tidak membebani manusia di luar kemampuan mereka. Ka'ab pun berjanji bahwa sejak hari itu ia tidak akan pernah lagi mengatakan kebohongan, dan ia menepati janjinya hingga akhir hayat. Kisah Ka'ab bin Malik dan dua sahabat lainnya menjadi salah satu kisah yang paling menggetarkan hati dalam sejarah Islam. Ia mengajarkan bahwa kesalahan bukanlah akhir dari segalanya selama seseorang jujur dan tulus dalam penyesalannya. Ia juga mengajarkan bahwa kebohongan hanya akan menyelamatkan sesaat, tetapi akan menghancurkan di kemudian hari. Sementara kejujuran mungkin terasa berat, tetapi akhirnya membawa pada keselamatan dan kemuliaan. Setelah peristiwa Tabuk dan kisah taubat tiga sahabat itu, masyarakat Madinah semakin jelas terbedakan. Orang-orang beriman semakin kuat dalam iman mereka, sementara orang-orang munafik semakin terpojok. Peristiwa Tabuk menyingkap tabir mereka dengan nyata. Maka, sejak saat itu, kaum muslimin tahu siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya berpura-pura. Perang Tabuk juga meninggalkan pelajaran politik yang sangat besar. Kekaisaran Romawi yang besar ternyata gentar menghadapi pasukan muslimin. Mereka tidak berani maju, meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak dan perlengkapan mereka lebih lengkap. Hal ini membuktikan bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh jumlah dan senjata, tetapi oleh keyakinan, kesabaran, dan keberanian. Tabuk menjadi bukti bahwa umat Islam telah beranjak dari fase bertahan menuju fase menunjukkan kekuatan. Dari situlah jalan menuju perluasan dakwah keluar Jazirah Arab terbuka lebar. Dari sisi spiritual, Tabuk mengajarkan bahwa perjalanan iman selalu penuh ujian. Kadang ujian itu berupa lapar, haus, dan panas. Kadang berupa kebohongan yang tampak ringan. Kadang berupa godaan dunia yang memikat. Namun, siapa yang teguh dalam iman, Allah akan menolongnya dengan cara yang tidak terduga. Tabuk juga mengajarkan bahwa dalam hidup, kita semua memiliki tabuk masing-masing, yaitu saat-saat ketika harus memilih antara ketaatan yang berat atau kesenangan yang mudah. Rasulullah pun mengingatkan umatnya bahwa kemenangan sejati bukanlah kemenangan pedang, melainkan kemenangan hati. Orang yang sanggup menaklukkan dirinya sendiri, menundukkan hawa nafsunya, itulah pemenang sejati. Dan itulah yang terjadi di Tabuk. Setelah Rasulullah kembali dari Tabuk, dan setelah kabar gembira tentang diterimanya taubat tiga sahabat tersiar di seluruh Madinah, suasana kota itu berubah. Kaum muslimin yang ikut dalam perjalanan itu semakin mantap dalam iman, sementara orang-orang munafik semakin kehilangan pijakan. Ujian Tabuk telah membuka tabir hati manusia dengan begitu jelas. Tidak ada lagi ruang bagi seseorang untuk menyembunyikan dirinya di balik alasan. Kaum muslimin tahu siapa yang benar-benar setia, dan mereka pun semakin berhati-hati terhadap orang-orang yang sudah terbukti menipu dan berpura-pura. Perjalanan Tabuk juga membuat kaum muslimin sadar bahwa mereka kini memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Jumlah pasukan yang berangkat saat itu adalah jumlah terbesar sepanjang sejarah Rasulullah.
Meskipun perbekalan terbatas dan kondisi fisik penuh penderitaan, mereka mampu bertahan dan sampai di Tabuk. Hal itu membuat kabilah-kabilah Arab di sekitar perbatasan Syam merasa takjub. Mereka yang sebelumnya ragu-ragu atau bahkan cenderung memihak Romawi mulai berpikir ulang. Tabuk seakan menjadi pesan bahwa umat Islam bukan lagi sekadar kelompok yang bertahan hidup di Madinah, tetapi sebuah kekuatan baru yang siap menantang kekaisaran besar.